Hai, kembali lagi. Sekarang mau bahas tentang, ya, bisa dibilang selamat datang FPI. Selamat datang kembali. Kita gini, jadi kemarin baru lihat berita bahwa ada kunjungan dari Sufmi Dasko, kader Gerindra, itu ke Rizik Syihab. Ya kan? Tanggapan dari FPI atau Rizik Syihab sendiri mengatakan bahwa ini hanyalah sebuah silaturahmi. Nggak apa-apa silaturahmi. Tapi kok silaturahmi menjelang pilkada Jakarta ya? Saya masih ingat dulu banyak orang yang istilahnya marah-marah, ribut-ribut gitu loh. Di pilkada Jakarta periode yang lalu. Demo berjilid-jilid. Nah, ini saya juga mau bicara bahwa ada yang unik dari Rizik Syihab. Kemarin itu pada saat Pilpres itu nggak nongol dia. Ya, kalaupun nongol mungkin sekali atau dua kali. Nggak seperti masa-masa pemilu atau pilkada sebelumnya. Yang eager sekali ya, tampil bersorak-sorak gitu. Baik dia ataupun pendukungnya. Tapi pada saat pemilu kemarin dia nggak bicara banyak, dia mungkin wait and see, atau memang disuruh diem kali ya. Tapi sekarang sudah silaturahmi dari orang-orang Gerindra ke dia. Ya ini nggak ngerti lagi apakah nanti akan masuk juga ke jajaran pemerintah, ya kan? Atau mungkin bagian dari pemerintah, ya kan? Atau masih menjadi oposisi buat pemerintah. Harapannya ya semua memang terkait untuk bangsa dan negara, kebaikan bangsa dan negara, tapi bukan untuk menyuarakan hal-hal yang di luar daripada konteks prinsip-prinsip negara kita yang udah ada, prinsip-prinsip Bhinneka Tunggal Ika, prinsip-prinsip Pancasila, ya kan, dan juga prinsip dari Undang-Undang Dasar 1945. Jangan sampai itu justru dirubah. Dasar negara kita mau dirubah lagi dengan pemakaian atau pemahaman agama tertentu, ya kan. Jangan lagi ada ruang-ruang intoleransi. Saya nggak ngerti dengan pola pikir dari teman-teman yang mendatangi dia, ya kan, karena Jokowi juga sudah membubarkan beberapa organisasi-organisasi terlarang, tapi sekarang justru didatengin. Saya nggak tahu tujuannya apa. Mungkin ini sebuah perlawanan bagi Jokowi bahwa orang-orang yang akan berada dalam pemerintahan nanti itu adalah orang-orang yang tidak bisa disetir oleh Jokowi, dan mungkin Jokowi ya harus berpikir bagaimana supaya kekuasaan dia tetap terlihat dan tetap ada di pemerintahan mendatang. Tapi nanti kan jadi lucu sih, masa di negara ini ada dua matahari, ya kan? Nggak bisa lah gitu. Saya sih berpikirnya bahwa Jokowi kalau udah selesai menjabat, periodenya udah selesai, ya udah jadi negarawan aja, nggak usah ikut-ikut ngatur-ngatur pemerintahan yang baru gitu. Ya segala resiko itu sudah bisa mungkin terlihat, terbaca, dan sudah bisa diprediksi apa-apa aja yang akan terjadi ke depannya. Ya mudah-mudahan adalah hal yang baik, tapi dengan contoh yang hadir, ya yang ada dalam pemberitaan, ini saya nggak bisa bilang bahwa ini akan baik-baik aja. Ya kita harus tetap makin waspada dengan adanya nilai-nilai intoleransi. Jangan sampai itu justru berkembang di Indonesia. Jangan sampai Indonesia ribut-ribut lagi dengan isu-isu intoleransi atau faktor-faktor
organisasi yang ingin mencolok terlihat sangar gitu ya, nggak perlu kayak gitu. Ya harapannya presiden atau pemerintah mendatang ini bisa tetap mengayomi, tetap bisa apa ya, menjaga toleransi, jangan sampai ada ormas-ormas yang merasa paling baik, paling bagus, ya kan, dan paling intoleran. Nggak perlu ada begitu. Padahal ya intoleransi. Tapi buat teman-teman Gerindra, ya jangan sampai diajak masuk lah orang-orang kayak begitu. Gitu-gitu jadi hal yang lucu, mengenaskan sih. Ya, buat saya tetap yang namanya radikalisme, intoleran itu nggak boleh ada di Indonesia. Ya, saya harap semua juga punya pandangan yang sama, ya kan. Undang-undang dasar kita yang 1945, Pancasila tetap dikedepankan. Ya, kita berbineka tunggal ika.